Pada tahun 270 Saka atau 348 Masehi, Maharsi Jayasinghawarman dari keluarga kerajaan Calankayana, kerabat Dewa Warman VIII, tiba di Rajatapura, ibu kota Salakanagara, setelah ia melarikan diri beserta rombongannya dari India Selatan karena dikejar oleh pasukan Raja Samudragupta yang telah merebut kekuasaannya. Oleh Prabu Dharmawirya selaku Dewa Warman VIII, Maharsi Jayasinghawarman beserta rombongannya dimukimkan dekat Sungai Citarum yang kemudian menjadi perkampungan Taruma Desa atau Desa Taruma. Banyaklah penduduk lain yang ikut pindah ke wilayah ini. Bahkan lama-kelamaan Desa Taruma pun menjelma menjadi suatu kota dan akhirnya berubah menjadi negara bagian Salakanagara. Sang Maharsi sebagai penghulu kampung akhirnya dinikahkan dengan putri sulung Dewa Warman VIII yang bernama Iswari Tunggal Pertiwi Warmadewi atau dikenal dengan Dewi Minawati. Kemudian dinobatkan menjadi raja dan permaisuri kerajaan Tarumanagara. Sang Maharsi berusaha terus mengembangkan negaranya. Sementara itu, tahun 285 Saka atau 368 Masehi, Dewa Warman VIII wafat dan digantikan oleh adik istrinya yang bungsu menjadi Dewa Warman IX. Akan tetapi, pamor kerajaan Salakanagara sudah mulai menurun, sedangkan kerajaan Tarumanagara semakin pesat kebesarannya, sehingga akhirnya berubahlah Salakanagara menjadi negara bagian dari Tarumanagara. Maharsi Jayasinghawarman sebagai raja pertama Tarumanagara bergelar penobatan atau abhiseka Prabu Jayasinghawarman Guru Dharma Purusa atau populer dengan sebutan Raja Diraja Guru yang berkuasa antara tahun 280 sampai 304 Saka atau diperkirakan sama dengan tahun 358 sampai dengan 382 Masehi, dan wafatnya dalam usia 60 tahun. Kemudian dipusarakan di tepi kali Gomati. Kekuasaan Prabu Jayasinghawarman kemudian dilanjutkan oleh putra sulungnya Dharmayawarman menjadi Raja Tarumanagara dengan gelar nobat atau abhiseka Prabu Rajarsi Dharmayawarman Guru, sekaligus menjadi pemimpin dari para guru agama. Sang Rajarsi selalu berusaha mengajarkan agama Hindu kepada para penghulu desa, karena masih banyak penduduk yang memuja para roh leluhur sebagai adat nenek moyangnya. Bahkan Sang Rajarsi sampai mendatangkan beberapa Brahmana dari India. Dalam kehidupan masyarakat yang damai, Tarumanagara memiliki kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Sedangkan penduduk di situ adalah penganut tradisi nenek moyangnya yang terbagi ke dalam golongan masyarakat Nista, Madhya, Utama. Namun mereka tetap hidup berdampingan di bawah kekuasaan Prabu Jayasinghawarman Guru Dharma Purusa, yaitu antara tahun 304 sampai tahun 317 Saka.
sama dengan tahun 382 sampai 395 Masehi. Akhirnya, Raja Diraja Guru wafat yang dipusarakan di Candrabaga dan disebut Sang Lumahing Candrabaga. Putra mahkota Prabu Jaya Singawarman yang menggantikan sebagai raja kedua Tarumanagara bernama Rajarsi Darmayawarman Guru. Ia memiliki seorang putra mahkota yang lahir tanggal 8 bagian gelap bulan Palguna tahun 294 Saka, atau diperkirakan sama dengan tanggal 16 Maret tahun 372 Masehi, dan diberi nama Purnawarman. 2 tahun sebelum raja kedua Tarumanagara itu wafat, ia menobatkan Purnawarman sebagai raja ketiga Tarumanagara karena ia mengundurkan diri dan lebih memilih hidup di pertapaan, menempuh manurajasunya sampai ajalnya tiba. Pada awal berkuasanya Purnawarman sebagai raja ketiga Tarumanagara adalah memindahkan ibu kota kerajaan atau yang disebut Purasaba ke sebelah utara Jaya Singapura sebagai ibu kota lama Tarumanagara. Dan sekarang ibu kota yang baru diberi nama Sundapura atau kota Sunda yang dibangun istananya di tepian Kali Gomati. 3 tahun kemudian, Purnawarman membangun pelabuhan pantai Sunda Kelapa yang diperkirakan antara tanggal 15 Desember tahun 398 dan selesai tanggal 11 November tahun 399 Masehi. Seketika itu, pelabuhan Sunda menjadi ramai dan dipenuhi oleh kapal perang Tarumanagara di samping kapal-kapal dagang yang berdatangan dan singgah. Purnawarman adalah seorang cendekiawan dan ahli dalam strategi peperangan serta berjiwa kesatria sesuai didikan ayahandanya. Setiap pihak yang mengganggu Tarumanagara dan kerajaan yang tidak tunduk kepada Tarumanagara dapat ia taklukkan. Atas keberanian dan kecerdikannya inilah dia terkenal senusantara sebagai raja yang perkasa dan dahsyat dengan istilah Bima Parakramo Raja, karena tak ada satupun jenis senjata perang pada saat itu yang dapat melukainya. Sebab dalam setiap berperang, Purnawarman selalu mengenakan baju jirah yang terbuat dari besi baja sekujur tubuhnya. Bahkan lawan-lawannya menyebut Purnawarman sebagai harimau Tarumanagara atau istilahnya Biagra Ning Tarumanagara. Bersinarlah Purnawarman dengan kemaharajaan Tarumanagaranya hampir ke seluruh Dwipantara atau Nusantara, bahkan dikenal di dataran Cina dan Spanyol sebagai kemaharajaan di Pulau Jawa bagian barat yang telah memiliki 48 negara bagian.